Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan honorer seluruh Indonesia, selamat jumpa, selamat suah kembali bersama kami MNews7 tentunya rekan-rekan sekalian. Dan untuk yang baru saja menemukan channel MNews7, saya ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa like, subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya. Babak baru bagi honorer seluruh Indonesia dengan terbitnya SE Menpan ini yang tertanggal 22 Juli tentang pendataan honorer seluruh Indonesia. Karena di situ semua honorer harus didata, baik GTT, PTT, K2 maupun non-K. BKN siapkan aplikasi pendataan honorer. Beberapa dokumen ini harus disiapkan oleh para honorer. Badan Kepegawaian Negara BKN sedang menyiapkan aplikasi pendataan honorer 2022. Aplikasi pendataan honorer ini berlaku untuk seluruh tenaga non-ASN tanpa terkecuali, baik honorer K2, non-K, guru, tenaga kesehatan, penyuluh, tenaga administrasi, teknis lainnya. Penyediaan aplikasi pendataan honorer merupakan amanah SE Menpan RB nomor B/IS/II/SM.01.00/2022 tertanggal 22 Juli yang ditandatangani pelaksana tugas PLT Menpan RB Mahfud MD. SE Menpan RB ini memuat dua lampiran. Lampiran pertama tentang daftar nama tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Lampiran kedua tentang riwayat kontrak kerja tenaga non-ASN dan ex honorer K2. Menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka BKN Suharmen, lampiran itu harus diisi oleh Badan Kepegawaian Daerah BKD, bukan oleh masing-masing tenaga honorer. Namun, dalam lampiran itu disebutkan sejumlah dokumen yang harus disiapkan oleh honorer, yaitu 1. NIK non-ASN atau ex honorer K2. 2. Nomor KK tenaga non-ASN atau ex honorer K2. Yang ketiga, nomor peserta ex honorer K2 yang dimiliki pada 2013. Yang keempat, pendidikan terakhir tenaga non-ASN atau ex honorer K2. Yang kelima, SK jabatan dari awal bekerja hingga terakhir. Nomor 6, bukti pembayaran gaji melalui mekanisme langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah. Baik rekan-rekan honorer seluruh Indonesia, ada 6 poin teman-teman yang harus disiapkan oleh rekan-rekan honorer semuanya, yaitu NIK. Sudah pasti teman-teman punya nomor induk keluarga, juga nomor KK teman-teman. Terus yang ketiga, nomor peserta ex honorer K2 yang dimiliki pada 2013. Maksudnya adalah bagi rekan-rekan honorer K2 yaitu nomor tes 2013. Yang keempat ini ijazah pendidikan terakhir tenaga non-ASN atau ex honorer K2. Ijazah terakhir, ijazah saat ini teman-teman. Bagi honorer K2 yang dulu pada nomor tes misalkan mempunyai ijazah SMA atau D2, sekarang sudah mempunyai S1, berarti ijazah yang dimasukkan adalah ijazah terakhir saat ini. Terus SK jabatan dari awal bekerja hingga terakhir. SK yang dimaksud teman-teman, jika guru, SK dari kepala sekolah atau SK kepala dinas PPK misalnya, itu dari pertama bekerja sebagai non ASN sampai terakhir teman-teman.
Suharmin menjelaskan saat ini pemerintah baru mencoba melakukan pemetaan jumlah pegawai non aparatur sipil negara ASN yang ada di seluruh instansi. Sistemnya saat ini tengah dipersiapkan BKN. Kemungkinan butuh 2-3 minggu ke depan, terhitung sejak SE Menpan RB diterbitkan, aplikasi pendataan honorer itu selesai. Insya Allah paling cepat pertengahan Agustus aplikasi pendataan honorer selesai, sampai dengan uji keamanan sistem oleh Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN, kata Deputi Suherman. Suherman menyebutkan sistemnya itu berlaku untuk seluruh tenaga non-ASN atau honorer di instansi daerah. Jadi pendataan ini khusus tenaga non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah pusat dan daerah, tidak ada pengecualian, tegasnya. Setiap instansi yang mengajukan data honorer, tambah Suherman, harus melengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM. Dengan demikian, data yang masuk sistem atau aplikasi pendataan honorer adalah valid. Sebelumnya, PLT Menpan RB Mahfud MD meminta setiap pejabat pembina kepegawaian PPK segera melakukan pemetaan seluruh pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing. Bagi yang memenuhi syarat bisa diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, kata Mahfud. Dia menegaskan pendataan honorer hanya untuk pegawai non-ASN yang memiliki 5 kriteria ini. Kriterianya adalah: 1. Berstatus tenaga honorer K2 yang terdaftar dalam database BKN dengan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. 2. Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung. Sumber honornya berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. Yang ketiga, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Yang keempat, telah bekerja paling singkat 1 tahun pada 31 Desember 2021. Yang kelima, berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Baik rekan-rekan sekalian, ini kriteria-kriteria yang masuk dalam pendataan honorer 2022 ini teman-teman, yaitu teman-teman honorer K2 atau non-K. Terus yang kedua, yang mendapatkan honor yang bersumber dari APBD langsung atau APBN, bukan melalui pihak ketiga. Masa kerja minimal teman-teman 31 Desember 2021 sudah berusia 1 tahun. Berarti masa kerja minimal 1 Januari 2021. Terus mereka berusia paling rendahnya 20 tahun dan paling tingginya 56 tahun pada 31 Desember 2021. Baik, saya Izi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.